Semangat utang lunas. Nah, tahu kan banyak utang. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Haji Ahmadi beserta istri, juga Bapak Cokro Aminoto beserta istri. Yang kami hormati pengurus masjid musola yang berada di Jalan Demak ini, serta para hadirin, para tamu undangan yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Salam ta'zim, salam hormat, semoga Allah memberkahi kita semua. Khususon bagi adinda kami Akbar dan Sari yang sedang berbahagia hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kalian berdua. Amin. Segala puja dan puji hanya untuk dan bagi Allah saja, atas karunia, rahmat dan nikmat yang masih dilimpahkannya kepada kita. Bahkan masih Allah tanamkan rasa kasih sayang di hati kita semua, sehingga kita masih dapat bersama pasangan hidup kita sampai saat ini. Semoga kebersamaan tidak hanya sebatas dunia, kelak Allah kumpulkan pula dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas Nabi besar Muhammad SAW, berikut keluarga, zuriat, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita sebagai umat akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, karena acara ini dekat masjid dan zuhur itu jam 12 atau belum sampai jam 12 di sana. Ya, insyaallah banyak hikmah yang dapat kita ambil. Dan tausiah ini bukan untuk pengantin baru, baik sering aku sampaikan, termasuk untuk pengantin. Makanya pernah ada ustaz protes, ustaz lah sudah ada ceramah itu di akad nikah, tidak perlu lagi di panggung. Kau mungkin antum tahu dah, di akad nikah itu namanya khutbah. Khutbah itu khusus untuk pengantin baru. Nah, tausiah ini untuk pengantin lama dan pengantin baru. Pengantin lama ini yang perlu, yang sebenarnya baru sekaset ini. Kalau ini jangan diomongkan, bang. Rasa mimpi tak sama. Bukan kan biasanya tidur dengan bantal guling, deh. Pas pagi malam, nah aduh di samping. Mana bang kira-kira? Kalau aku dulu main itu, rasa mimpi kok. Aku dulu. Biasanya tidur dewean kan? Pas bangun nah. Ada betul mau samping ini, tidak mimpi dah. Coba cepet dulu, mimpi dah, tidak? Kalau mimpi yang udah tidur. Oleh sekalian, kami sedang mengulas dua ayat baik pada kesempatan kali ini. Ayat yang populer, ya, Ar-Rum ayat 21. MC tadi nyampaikan itu, kata sambutan juga sebagian ada nyampaikan itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di situ ada tiga kata tuh, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Sakinah itu ketenangan. Jadi keluarga yang tenang, nyaman, damai, itu termasuk bagian rahmat Allah. Yakin seyakin-yakinnya uang yang masih bujang belum tenang, walaupun hartanya banyak, walaupun sudah ada gaji, ada duit, belum tenang. Yakin ada sesuatu yang tak katik dalam hidup ini, ya. Makanya ketika sudah berkeluarga, diberikan oleh Allah ketenangan, ada kenyamanan, ada tempat berbagi. Nah, ketenangan, kedamaian, sakinah itu turun, ya. Yang kedua, ada yang namanya mawaddah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu cinta lagi muda. Nah, ini mawaddah ini. Mawaddah ini. Nah, cak itu masuk warahmah atau mawaddah warahmah, ini tahu juga. Nah, kalau yang bapak yang sudah tua-tua 60 70 itu warahmah. Mawaddah ini Bapak sekalian, fisik masih kenceng, masih cantik. Nah itu, oke, tak bosan-bosan kita nyingoknya, ya. Kita nyingok tak bosan, apalagi Akbar. Saya itu jingok, walaupun dia nyingok ke depan tuh masih matahin, ya. Masih seneng tuh. Itu mawaddah. Nah, mawaddah ini berubah dah.
Bah. Halo, berubah atau mudah? Bah. Berubah. 5 tahun, oke. Masuk 10 tahun, kena nyingok kenyang. Fisik mulai berubah tuh. Kalau tidak kata ayat berikutnya, warahmah, mawaddah warahmah, Allahumma rfa' wal bala, selesai rumah tangga kita. Karena begitu mas, umur sudah tua, sudah yang tadinya badannya kencang, langsing, mulai sudah melahirkan melar, mulai ini perangi lah sudah tampak. Aduh, kalau main ini yakin lah bagus kalau ngomong dia yakin. Ditutupi, kak nak minum kak, yo buat ke banyak teh deh ya, pijit ke deh, sekarang, betul? Belum ada segak menegak. Yakin tak kata segak menegak? Yang nyegak itu yang pengantin lamun. Makanya surah Ar-Rum itu dia di antara tanda-tanda ayat itu tanda. Ada ayat kauniyah Quran yang dibaca tadi, ada ayat kauniyah di dalam diri gitu ya. Kauniyah itu ayat kauniyah. Maka baca itu. Maka kita aneh Bapak sekalian, lah sudah berumah tangga 10 tahun, 15 tahun baru ngomong yang bininya, tak nyangkut dengan kamu kakak. Dulu kamu baik nih nanti kamu nih ngomong nggak pernah sangar. Ini asal kita baru ngomong dikit atau kamu lah terjeli. Kenapa kamu ini kak berubah, kan? Lah 15 tahun berkeluarga, tidak tahu perangi masing-masing. Makanya kita kalau nemui kesempurnaan, tidak akan ada sempurna, tinggal melengkapi. Maka pengantin makanya kita perlu belajar dengan ngomong lamu dulu ya. Kenapa mereka bertahan? Jangan belajar dengan artis. Artis cak takoan. Tahu tak cak takoan? Kalau ini nikah ada salah-salah di Mekah, diposting pula. Ini suamiku loh, alhamdulillah ganteng kaya raya. Krek potong, udah 3 bulan cerai. Uang dulu, pernikahan uang dulu, tidak secanggih ini lemah, ini ada organ. Dulu di rumah pakai toa tuh, pakai toa, makan masih ngidang. Ada yang kadang-kadang mohon maaf tidak semewah sekarang ini, tapi alhamdulillah beranak, bercucung, bercici, akor. Uang zaman dulu. Nah, kita minta kepada Allah jangan diberikan mawaddah baik, tapi warah. Makanya jangan aneh kalau ada uang nenek-nenek, nyai-nyai yang kadang-kadang belum galak dia makan, masih nak nunggu yai yang masih di masjid. Kata cucunya, nyai makanlah nyai, nyai lapar kebuluran pulau, nak nunggu yai kau di masjid, nah barengan dia bayar aku makan. Cucunya ngomong kan, nyai cewekan dengan yai. Sebenarnya itu ada rasa sayang, warahmahnya tadi Allah tanamkan. Makanya kalau warahmah itu sudah hilang kalau hari. Kalau kita nggak fisik ini, makanya banyak perselingkuhan terjadi di mana-mana itu karena fisik pak. Nengok Nabi ini aku minta makin lama makin jahat misalnya. Tidak lagi secantik dulu, ya dulu karena itulah. Sekarang kita nengok. Maka dibanding-bandingkan, maka haram hukumnya. Tadi sudah dipantunkan oleh MC tadi ya. Bukan oleh MC, oleh kata sambutan tadi ya. Jangan ngumbar di Facebook, di WA. Kalau ada kemulut dalam rumah tangga, ini dah kebala. Kerok rumah tangga mulai buat status. Malam ini terasa sepi dan sunyi. Malam sepi ya. Mulai dia meninggalkan aku. Dia ada orang yang ku sayang, kau meninggalkan aku. Lakinya berlari. Buka di status, dibacalah oleh seluruh jagat raya ini, dibaca kalau lemak kalau uang yang baik yang datang itu komen dapat lanang yang kanji sepi deh. Mulai tuh ngapa deh minta anget ke aku, bahaya udah haram hukum ya. Buka status rumah tangga haram hukum. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri dan suami itu adalah
ibarat pakaian. Allah mengibaratkan pakaian hiasan. Apa itu pakaian? Paling tidak ada dua fungsi pakaian. Yang pertama saling membanggakan. Kita pakaian kan bangga gitu. Polisi, tentara bangga dengan pakaian. Kita yang muslim bangga dengan pakaian muslim. Kita yang kondangan bangga dengan pakaian kita masing-masing. Istri harusnya bangga dengan suami. Suami harusnya bangga dengan istri. Bukan setelah lagi muda sampai tuh. Makanya kita tidak mandang tuanya, Pak. Mandang jasanya. Dari yang tua inilah lahirlah generasi-generasi yang hebat. Ya. Kagum terkenal dengan jasa-jasa itu. Saudara yang kami hormati, saling membanggakan. Karena aduh nggak bangga lagi dengan laki bini. Apa? Di sini tak bangga kalau di sini. Mana nyai kau tak ikut kondangan? Payah nyai kau. Malu-malu kebaik. Malu-malu kan? Oh ya Allah. Kemudian yang kedua fungsi pakaian itu adalah sebagai menutup aurat. Apa maksudnya? Suami istri itu saling nutupi aib masing-masing. Jangan galak ngumbar kemana-mana. Andai kata terjadi perceraian dalam Islam, tidak boleh dikuak ke kemana-mana, cukup di dalam, di rumah. Kagak tahu malu. Saudaraku yang kami hormati, oleh sebab itu rumah tangga tidak seindah yang dibayangkan. Harus butuh proses, belajar dari pengalaman hidup orang lain gitu. Bukan belajar dari pengalaman hidup yang bahagia, tidak ada masalah, tapi belajar juga dari kegagalan orang lain. Oh, dia mah itu, mah ini akibatnya. Oh, ngapalah dia tuh? Oh, penyukan, dia tuh lakinya tuh wajar. Oh, bini tuh lebos, mulutnya nyenyes. Belajar dari situ, saling melengkapi. Sekali kami hormati. Makanya pilihan jodoh itu limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Agama itu penting, Bapak. Agama itu penting. Kalau wong yang beragama, insya Allah itu pegangan itu. Kalau dia kaya, berduit, dia bersyukur. Kalau dia ambruk, dia akan sabar. Kalau kayak ada masa-masa dia naik, dia akan tahu diri, tidak akan lalai. Tapi ketika dia turun, dia tahu dulu juga dia bukan orang adu. Sadar diri. Nah, alhamdulillah, aku ngomong ke Kak Ahmadi, Kak Joko, alhamdulillah Joko. Akbar jadi dengan saat ini satu-satu majelis pilihan terbaik. Masalah rezeki yakinlah, ya Allah jamin tuh. Makanya yang terakhir aku sampaikan di sini, rezeki suami itu ada pada istri, Akbar. Kuulangi lagi. Kalau berumah tangga, rezeki suami ada pada istri. Pintu pembuka rezeki suami ada pada istri. Tapi ingat, pintu surga istri ada pada suami. Nah, kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah, bahagia dunia akhirat, surah Al-Baqarah 200 ya, 201 itu mengatakan, mentafsirkan bahwasanya rumah tangga bahagia di dunia ini didapatkan kalau rezeki lancar. Salah satu aman Pak, di dunia rezeki lancar, di akhirat masuk surga. Nah itu tadi. Cuman mohon maaf, kalau kita sudah tahu istri itu pintu rezeki, jangan lakukan 3 hal kalau rezeki kita lancar. Halo Bapak, untuk Bapak jangan lakukan 3 hal kalau kepengen dibukakan pintu rezeki dari istri. Pertama, jangan pernah nyakiti hati istri. Andai kata menyakiti, cepat-cepat minta satu. Yang kedua, sebagai suami, termasuk Akbar di sini, itu galau-galau, jangan pernah berbohong dengan bini. Yang ketiga, jangan pernah ketawasa. Halo ibu, oi kamu tuh, benar tak? Iya oke lah, kamu tuh yakin kegagalan kamu nih bagaimana itu? Kalau kepengen puntak rezeki, jangan galak getah basah dengan
ina cocok lah nyakit ya tibini bebohong pulo kata bahasa lah iyo selesai. Biasa contoh mencari biasa dapat 200 hari misal atau 300 hari. Suatu saat ya habis duit dengan bini terus ini saro nih. Akhirnya apa mulai? Potongnya 100 di hidupnya, 200 selipnya di dompet kecil kan. Oh lesu lah. Assalamualaikum deh. Apa kak lesu? Oh capek dah hari. Ya memang gawe itu lah kak. Bini bagus jadi. Yo masa tidak sesuai. Badan lah payah. Hari dapat cuma 100. Bohong sudah tuh. Nian kak. Made kak. Biasanya 300. Iyo biasanya hari ini lain dari hari yang lain. Ay mada kak. Benar baik kak. Bini yang lain. Apa jawab mulai? Haram mentelak muntarara. Lah mulai bersumpah ini, ya. Kalau kayak muntah duitnya, nah yang ini yang kadang-kadang ya, rezekinya seret, ujung-ujung hilang tuh duit 200. Yakinlah di mana duit hilangnya kan? Bohong. Kita kepengen rezeki itu, ya, dilancarkan oleh Allah, tapi kita bohong. Kemudian jangan sampai ini juga, harus tahu diri juga. Suami memang rezekinya ada pada istri, tapi istri juga jangan sampai hilang surga gara-gara bentak-bentak bengak buyan lolo acak mencari buyan yang lakinya di buyan-buyan tuh di laki walaupun aku buyan nih limoan aku kebuat ke ngato kebuyan anak lalimu pintar namanya itu tuh. Tapi sekarang kan hormati salamatul hifdzil lisan, keselamatan manusia bergantung kepada lidah, jago lidah. Nah, dibalut oleh sebuah ungkapan yang baik di akhir daripada hikmah ini. 3 hal biasakan Bapak Ibu sekalian. Biasakan 3 hal ini. Insya Allah rumah tangganya harmonis dari mulai muda sampai tua bahkan sampai ajal menjemput. Cobalah lakukan ini. Kalau galah. Nah. Setiap hari, ya, Akbar ya, si Sari juga, 3 hal ucapan itu. Tiap hari itu, bangun dari tidur. Pertama ucapkan terima kasih. Terima kasih deh. Sudah banyak jasa-jasa kau dengan aku. Termasuk kita sudah tua-tua. Ada tak kamu ucapkan terima kasih? Halo? Oh senang pak hati itu kalau bini ngucapkan terima kasih dengan laki ngucapkan senang hatinya pak. Mau kasih juga kak, lah banyak jasa kau dengan aku. Sampai lah besar anak kita kak. Tetetes banyak mata. 2. Kata maaf beda. Kalau ucapan aku selama ini nyinggung perasaan kau tak sengaja gitu. Aku juga kak. Tahu tak? Ada enggak? Ada. Yang ketiga, nyimpulkan. Aku sayang dengan kau deh. Halo? Pernah tak lakinya lah sudah 10 tahun, 20 tahun mengucapkan sayang? Ibu, masih lakinya mengucapkan sayang? Apa tuh oi? Apa baknya budak? Kenapa baknya budak? Ya, lagi ya yang itu tinggal bebeknya wae. Itu memang caknya sepele pak, tapi dikit gitu. Lah kalau pengantinnya ini pak, sudah muka lagi bagus lah pak. Jangan dari tadi tidak lepas nih. Iya. Pengantin, ingat apa? Salut lah, benar salut. Wajar tak? Yang lebih salut lagi pengantin. Nah, pengantin lamun neng. Tuh, aku pernah, cuma kemudian. Wah, sikoi 80, nya itu umur 60. Pakam jago, kalah kami muda nih. Wah, hati-hati deh. Iyo kakak sayang, wow, pakam jago. Kau tanya isem, ngomong kan, yai, boleh lah yai sabut aku yai. Uang muda cek kami di kadang-kadang lah dikit ngaco kata sayang. Ini tiap tak nyampak ngaco kata sayang. Ya dah. Kata sayang apa jawab dia? Biasa baik Ustaz.
pengantin baru. Pengantin baru, ya kalau lama tadi. Tadi sama-sama duda jando. Wah. Allahu Akbar. Bapak sekalian, mohon maaf ya, bahwa yang tak kalah pentingnya adalah mari sama-sama ya. Rumah tangga itu kita yang ngatur, kita yang tahu tujuannya, arahnya kemana, kita yang tahu ya. Kami hadir sekarang ini Akbar cuma sekedar mendoakan. Nanti proses kehidupan itu kita yang akan melalui. Oleh sebab itu kami mengirim doa yang terbaik untukmu dan kepada kita galau-galau. Mudah-mudahan pasangan hidup kita ini benar-benar pasangan yang akan membawa keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, bukan sebatas di dunia sampai ke akhirat nanti. Amin. Mari sebelum tausiah kami akhiri sama-sama kita sholawat. Dan sholawat ini sebenarnya bagus kalau kita tahu maknanya. Niatkan sholawat yang pertama itu sholawat supaya kita sehat, disebut dengan sholawat syifa. Yang kedua salawat Jibril supaya kita dilancarkan rezeki. Dua ini lazimkan bacanya di samping ikhtiar. Kan dua ini yang lemah hidup. Badan sehat, duit banyak galak. Badan sehat, duit banyak galak. Kalau siko hilang tak lemah juga. Badan sehat, buntu tak lemah. Duit banyak, badan sakit, tidak patut juga nikmati ya. Dua ini penting tuh sebagai berkah dalam hidup kita. Yuk sama-sama sholat sifat dulu, mudah-mudahan sehat seluruhnya. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salat yang kedua, salat Jibril. Niatkan supaya Allah mudahkan rezeki kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam alaika salawat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar wa la hawla illa billahil aliyil azim. Semoga Allah merahmat kita semua. Mohon maaf ini saja yang kami sampaikan. Ibadah pantun mengatakan, dari rumah tempat Pak Atmo mampir sebentar tempat Pak Sapar. Ceramah jangan lama-lama karena perut sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kulli hal ya Allah. Hamdan atini kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunkan dosa-dosa kami, dosa ayah bunda kami, mertua kami, guru-guru kami, mujahid kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah berbuat baik dan berjasa besar dalam kehidupan kami. Ya Allah, tanpa pengampunan kami termasuk hamba yang rugi dunia dan akhirat. Allahumma yamidus sa'ilin. Ya Allah, terimalah iman dan amal soleh kami lakukan dalam hidup ini. Anugerahkan balasan terbaik di dunia yang berupa keberkahan, dan balasan terbaik di hari nanti berupa surga dan keridhaan-Mu. Allahumma tawil umurana lil ibadah. Ya Allah, panjangkan umur kami untuk ibadah. Wa barik lana fi hayatina, berkahi kehidupan kami. Allahumma aslih zata bainihima ma'al amal walib bainaku bil iman. Allahumma rzuqha zuriyatan walin nasi ajma'in.
Ya Allah, anugerahkan kebahagiaan rumah tangga bagi pasangan dari Akbar dan Sari. Ya Allah, anugerah rumah tangga mereka berdua rumah tangga yang sakinah, penuh dengan ketenangan, mawaddah warahmah, penuh dengan kasih sayang Allah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkan mereka rezeki yang halal serta membawa keberkahan. Anugerahkan mereka berketurunan yang soleh dan soleha. Juga kami yang hadir pada Allah yang penuh dengan kedoiban, kefakiran, kelemahan, kealpahan, kami mohon padamu ya Allah sebagai imam dalam rumah tangga. Jadikan kami imam yang baik, imam yang akan menuntun zuriat kami, istri-istri kami, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, jangan lalaikan darimu untuk kami ya Allah. Ya Allah, jangan engkau lupakan kami padamu ya Allah. Ya Allah, jangan pernah engkau tinggalkan kami ya Allah dalam keadaan penuh dengan kesusahan dan kegelisahan selain kau berikan jalan keluar dalam hidup kami. Ya Allah, tanpamu ya Allah kami tidak akan mampu berbuat banyak dalam hidup ini kecuali la haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, jadikan takdir-takdir terbaik dalam kehidupan kami agar kami dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana tahbainana wa baina qaumin bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.